buku Laskar Pelangi Bapak Ibu? Pernah. Pernah Pak. Nah, inilah salah satu buku yang ditulis oleh Andrea Hirata Bapak Ibu. Beliau memiliki cara-cara khusus, memiliki tip-tip khusus untuk bisa menulis, untuk bisa mengeluarkan isi pemikiran kita dalam sebuah tulisan ataupun buku Bapak Ibu. Inilah ada sebuah tips jitu menulis buku ala Andrea Hirata. Hirata Bapak Ibu. Oke. Ini bentuk kata pengantar beliau. Puji syukur dan lain sebagainya terkait dengan ini. Judul bukunya adalah Tips Jitu Menulis Buku ala Andrea Hirata dan lain sebagainya. Inilah tips jitu menulis buku ala Andrea Hirata. Menulis adalah ekspresi. Dalam menulis, setiap orang bisa menuangkan ide atau gagasan yang ada di pikiran, mengeluarkan isi hati ke dalam tulisan yang kemudian bisa dibaca oleh orang lain. Dengan adanya tulisan, seorang bisa mengekspresikan dan juga mendapatkan informasi. Masih banyak yang beranggapan bahwa menulis itu sulit, menulis itu susah, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah ahli. Padahal, seorang ahli sekalipun, pasti berawal dari ketidaktahuan. Tetapi, mereka mau belajar. Mereka menulis itu, memang menulis itu susah-susah gampang. Gampang-gampang. Terutama menulis diperlukan kedisiplinan, motivasi tinggi, dan kecintaan terhadap proses menulis itu sendiri. Seperti Andrea Hirata yang merupakan seorang penulis terkenal, beliau bisa hebat seperti sekarang tentu karena proses belajar. Nah, dalam e-book yang berjudul Tips Jitu Menulis Buku Andrea Hirata akan dibahas bagaimana cara agar setiap orang bisa menyelesaikan sebuah tulisannya. Apa saja yang diperlukan dan diperhatikan ketika menulis. Semuanya tertuang secara jelas yang berasal dari sumber-sumber terpercaya. Salah satunya dari acara penulisan di Pondok Pesantren Modern Gontor yang dihadiri oleh Andrea Hirata. Tip menulis menurut setiap orang mungkin berbeda. Ada banyak persepsi di dalamnya. Karena pengalaman dan pembelajaran juga berbeda-beda, sehingga akan mempengaruhi pendapatnya pula. Semua pendapat boleh-boleh saja, tergantung kita mau mengambil dari pendapat yang mana. Keseluruhan pendapat pasti demi kebaikan sebuah tulisan. Jadi, dalam e-book ini akan dibahas lebih khusus tip menulis menurut Andrea Hirata. Oke. Yang pertama, ekspresi. Menulis harus diawali dengan gembira. Menulis itu ekspresi, mengeluarkan segenap perasaan yang kemudian dijadikan sebuah tulisan. Jika tidak bisa mengeluarkan perasaan, maka tidak bisa menulis. Sebenarnya menulis itu tidak banyak teorinya, gampang-gampang susah. Karena itu menulis pada akhirnya akan kembali pada satu hal, yaitu ekspresi. Ada istilah you are what you write. Kamu adalah apa yang kamu tulis. Semua bermuara pada ekspresi untuk jujur pada diri sendiri maupun jujur kepada pembaca. Jangan sampai ada pemikiran seperti, kok tulisan saya nggak kayak Bang Andrea Hirata. Kenapa? Karena itu memang namanya tidak jujur kepada diri sendiri dan tidak memiliki kemampuan berekspresi. Tidak ada yang namanya benar atau salah dalam menulis. Walaupun ada etika menulis, artinya boleh-boleh saja ketika kita menulis yang isinya deskripsi dan tidak ada dialognya. Boleh juga menulis yang seluruhnya isinya merupakan dialog dan tidak ada deskripsinya. Atau boleh juga membuat
kompilasi antara dialog dan deskripsi. Semua itu adalah teknikalitas, teknik-teknik yang bisa dipelajari. Namun, terkadang banyak orang lupa dengan ekspresi pembawaan diri, ekspresi untuk jujur dengan diri sendiri, gembira, dan tahu bahwa tidak ada aturan dalam menulis. Tidak ada aturan dalam menulis artinya boleh-boleh saja jika ingin berekspresi dengan menempel foto di antara tulisan. Namun Andrea Hirata menulis itu ada sisi teknis dan non-teknis. Sisi non-teknis salah satunya adalah passion. Dengan adanya passion atau gairah yang kuat akan menulis, maka lebih lancar dalam menyelesaikan tulisan. Karena banyak penulis-penulis muda yang baru menulis 1 atau 2 halaman sudah mengalami writer block. Orang yang memiliki passion di bidang menulis seharusnya mempunyai pemikiran kalau tidak menulis rasanya gatel. Ada sesuatu yang kurang jika tidak menulis. Andrea Hirata juga menceritakan peristiwa perihal menulis-menulis di luar negeri yang pernah dia temui. Di antaranya banyak orang yang menulis cerita-cerita hebat tentang pembunuhan John F. Kennedy. Ada juga penulis di Amerika yang menggambarkan perjalanan dari rumahnya ke sebuah danau di belakang rumahnya. Semua itu ternyata bisa dibukukan yang tebal dan sangat bagus. Kembali lagi, yang penting berani berekspresi ketika menulis. Oke. Yang kedua, riset. Jangan habiskan waktu 90% untuk menulis dan 10% untuk riset. Coba dibalik lagi menjadi 90% untuk riset dan 10% untuk menulis. Banyak penulis muda menghabiskan sedemikian banyak waktu 90% untuk menulis dan 10% untuk riset. Coba kalau hal tersebut dibalik menjadi 90% untuk riset dan 10% untuk menulis. Pasti tidak akan mengalami hal yang namanya writer block. Itulah pentingnya riset dalam menulis menurut Andrea Hirata. Hingga ketika kita sudah duduk tahu apa, sehingga ketika kita duduk sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus ditulis. Bang Andrea Hirata atau Bang Andre berkata demikian, tidak lain karena pengalamannya, seperti saat ia menulis Laskar Pelangi yang selesai hanya dalam waktu 3 minggu dan menulis Padang Bulan hanya butuh waktu 9 hari. Itu semua terjadi karena seringnya riset atau untuk bahan tulisan. Kunci utamanya adalah perbanyak riset, kemudian baru menulis. Banyak penulis pemula menanyakan, kenapa kalau saya lagi menulis baru 2 halaman langsung loyo? Tidak bisa lagi melanjutkan. Hal tersebut penyebabnya adalah kurangnya riset dan memilih tulisan sesuatu yang dipahami. Misalnya, kamu disuruh oleh guru untuk menulis tentang HP, padahal tidak terlalu mengerti tentang HP. Makanya, kamu tidak bisa menulis tentang HP. Perlu adanya riset terlebih dahulu agar kamu bisa menulis sesuatu. Andrea Hirata memberikan contoh dirinya yang kalau sekali duduk, dia bisa menulis sampai 40 halaman. Menulis Laskar Pelangi, 800 halaman hanya dalam waktu 3 minggu. Kalau ingin menulis tentang HP, maka saya belajar sebulan tentang HP. Baik itu harganya, jenisnya, berapa harga pulsa, pesaingnya, rata-rata SMS, dan sebagainya. Ucap Andrea Hirata. Itulah contoh mengapa banyak orang suka writer block atau mentok saat menulis.
Jawabannya karena tidak belajar terlebih dahulu. Karena tidak menyesuaikan hal-hal yang akan ditulis. Maka kesimpulannya dalam menulis perlu satu tahapan atau tahap yang disebut dengan riset. Pakailah bahasa yang paling nyaman, kemudian nanti diterjemahkan. Oke, selanjutnya niat. Kalau niat dari awal sudah tidak benar, maka ekspresi tidak akan datang karena hatinya tertutup. Ketika ilmu pertama kita menulis adalah ekspresi, dan ilmu kedua adalah riset, maka ilmu ketiga menulis menurut Andrea Hirata adalah nawaitu atau niat. Semua perbuatan termasuk menulis berawal dari sebuah niat. Kalau dari awal niatnya sudah tidak benar, misalnya menulis untuk menyombongkan diri, menulis untuk menyerang orang lain, menulis untuk menjatuhkan orang lain, menulis untuk mengajak ketidakbenaran, maka ujungnya tidak akan pernah baik atau tidak akan baik. Kalau nawaitu dari awal sudah tidak benar, maka inspirasi tidak akan datang karena hatinya tertutup. Tetapi kalau membenarkan niat yang baik, maka insya Allah buku itu akan juga bagus. Jadi jangan menulis agar kaya, jangan menulis agar terkenal, jangan menulis agar bukunya dijadikan film. Hal tersebut semua merupakan akibat dari niat. Jika niatnya bagus, bisa jadi nanti bukunya dijadikan film atau film dan terkenal. Seorang yang ingin menulis harus belajar dari ikatan sebab. Maka menulisnya bagus, nanti hasilnya juga akan bagus. Oke, panjang nih. Kemudian yang keempat, disiplin. Sebuah pepatah orang-orang sukses bahwa salah satu kunci menuju kesuksesan adalah disiplin. Begitu juga kata Andrea Hirata. Salah satu kunci untuk menulis adalah dengan cara disiplin. Disiplin dalam proses menulis, contohnya membuat target. Kapan mulai dan kapan harus menyelesaikan tulisan. Andrea Hirata sendiri ketika menulis Laskar Pelangi yang mencapai 800 halaman tidak terlepas dari kedisiplinan. Disiplin menulis dari jam 8 sampai jam 2 pagi setiap hari. Sementara orang banyak memiliki rencana tetapi tidak konsisten melaksanakan incarannya tersebut. Ada juga tipe-tipe orang yang memiliki rencana tetapi tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan. Kalau tidak ada mental disiplin, tulisan kamu tidak akan pernah selesai. Kemudian yang terakhir, berlatih. Teruslah berlatih dengan rajin sehingga terbentuk kedisiplinan yang muaranya akan menghasilkan sebuah tulisan. Pada dasarnya menulis merupakan skill yang bisa digunakan atau dikembangkan dengan cara berlatih terus-menerus. Seperti kata Andrea Hirata bahwa salah satu tip menulis adalah dengan berlatih. Berlatih dengan disiplin saling berkesinambungan satu sama lain. Kata terus-menerus bagian dari proses yang perlu dinikmati. Terus berlatih dengan rajin sehingga terbentuk kedisiplinan yang muaranya akan menghasilkan sebuah tulisan. Contohnya sederhana, seperti dunia ini yang digerakkan oleh gejala umum. Artinya, apa yang kamu bisa mungkin orang lain juga bisa. Namun ada juga yang bakat luar biasa dan ada yang di bawahnya. Dengan berlatih, orang yang kemampuan belum bagus akan bisa menandingi orang yang kemampuannya lebih atau luar biasa. Maka, kalau kamu sudah punya ide, langsung saja ditulis. Kemudian diulang-ulang sampai kuat sekali tulisan. Setelah itu, cobalah minta temanmu untuk membaca karyamu dan mintalah pendapatnya. Dengan begitu nanti kamu akan mahir. Menjadi tahu perbedaan antara karakter dan deskripsi, menjadi tahu kekuatan dari kalimat aktif dan kalimat pasif,
mengerti struktur dari seluruh tulisan. Jadi, teruslah berlatih sampai kamu lupa bahwa kamu sedang berlatih. Sampai kamu benar-benar mencintai kegiatan menulis. Oke. Tanya jawab. Ini adalah proses tanya jawabnya saja Bapak Ibu yang dilakukan oleh Andrea Hirata dengan membaca buku ini. Jadi Bapak Ibu, di sini menurut Andrea Hirata bahwasanya ada 5 tips yang bisa kita gunakan untuk Bapak Ibu dalam menulis, terutama lagi kita penulis pemula Bapak Ibu. Kemarin ada tips yang saya sampaikan bahwasanya dalam penulis pemula yang harus kita lakukan adalah menulis. Jika sudah ada data tulis ataupun sudah ada bayangan penulisan, silahkan langsung Bapak Ibu tulis. Jangan melihat dulu ke belakang yang saya sampaikan. Itulah salah satu tips untuk penulis pemula. Kenapa? Dikhawatirkan jika Bapak Ibu nanti setelah menulis, Ibu nanti melihat ke belakang, itu akan terjadi writer block, kebuntuan lah. Kenapa bisa seperti ini dan sebagainya. Jadi intinya Bapak Ibu, jika penulis pemula yang saya sampaikan, itu jangan melihat dulu tulisan ke belakangnya. Jika sudah memenuhi target, sudah dirasa cukup, baru kita coba melakukan editing, kita coba melihat, menelaah kembali tulisan-tulisan kita, apakah sudah sesuai dengan POEB-nya, apakah sesuai diksinya, apakah sesuai sudah penggunaan katanya sesuai dengan KBBI dan lain sebagainya. Oke, jadi yang pertama menurut Andrea Hirata, ekspresi Bapak Ibu. Perasaan, bagaimana perasaan kita dalam menulis dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana kita sudah melakukan riset. Maksudnya kita sudah melakukan pendataan, terutama ini mungkin pengalaman pribadi Bapak Ibu. Pengalaman pribadi ataupun antologi Bapak Ibu, bisa saja itu pada saat menulis, menurut kita sudah menulis semua, ternyata setelah diingat-ingat, masih ada yang ketinggalan. Makanya untuk itu Bapak Ibu dalam menulis, kita harus melengkapi datanya itu dulu, sehingga penulisan kita sudah ada data, sehingga tadi dikatakan adalah 90% untuk riset dan 10%-nya hanya menulis. Jadi tidak membutuhkan waktu lama sebenarnya untuk menulis jika kita sudah memiliki data, jika kita sudah memiliki riset, sudah melakukan riset. Nah, intinya menurut Andrea Hirata tadi, niat kita, nawaitu kita. Kalau nawaitu kita demi menyombongkan diri, kalau nawaitu kita demi mendapatkan uang, mendapatkan pujian Bapak Ibu, bisa saja Bapak Ibu dengan niatan seperti itu, penulisan kita pasti terkait dengan kualitasnya, terkait dengan isinya, dan bisa saja terjadi writer block karena kita sudah niatnya sudah lain dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah disiplin Bapak Ibu, disiplin menulis. Mungkin ada kebiasaan kita, saya bisa menyisakan waktu luang untuk menulis pada malam hari Pak, atau pada pagi hari saya bangun jam 3, disitulah saya bisa menulis. Silakan Bapak Ibu, waktu-waktu yang bisa Bapak Ibu menulis dan lain sebagainya. Karena apa Bapak Ibu? Di sini tadi di disiplin itu ada bahasanya target Bapak Ibu. Ya, ada target yang kita buat dan itu menjadi pedoman kita Bapak Ibu dalam menulis. Menjadi barometer, menjadi speedometer kita dalam menulis Bapak Ibu, sehingga kita memiliki acuan apabila kita sudah memenuhi target atau belum. Nah, kemarin saya sudah membagikan link ke Bapak Ibu terkait dengan target Bapak Ibu dalam minggu ini. Dah, insya Allah target Bapak Ibu selesai ya. Nanti saya akan bukakan data terkait dengan target Bapak Ibu, apakah minggu ini selesai atau tidak. Kalau emang belum, berarti niat atau disiplin kita kurang bagus, sehingga kita harus meluruskan niat kita, sehingga disiplin kita menulis sesuai dengan target tersebut bisa tercapai Bapak Ibu. Oke. Ini dia Andrea Hirata. Ini banyak buku dari ciptaan beliau. Ada Pemimpi, Sang Pemimpi, Laskar Pelangi, Eden Soul. Ada 11 Patriot.
dan lain sebagainya. Inilah buku-buku ciptaan Andrea Hirata, Bapak Ibu. Jadi inilah dia. Ada 5 tips tadi yang dilakukan oleh Andrea Hirata. Ekspresi, riset, niat, disiplin, dan berlatih. Berlatih tadi dikatakan bahwasanya dengan kita menulis, kita tidak merasa sedang menulis. Tapi menulis itu bisa mengalir dengan sendirinya, Bapak Ibu. Karena kita sudah terus melakukan latihan dan sebagainya. Jadi inilah 5 tips menulis jitu menurut Andrea Hirata, Bapak Ibu. Oke, ini adalah kata-kata motivasi. Jangan mudah putus asa. Perkenalkanlah karyamu ke khalayak luas. Jangan gampang menyerah karena semua proses tidak gampang. Sastra adalah salah satu cara untuk membawa nama Indonesia. Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu. Oke, terima kasih. Ini dia nomor Andrea Hirata. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin konsultasi ataupun ingin mengungkapkan pendapat terkait bagaimana Bapak Ibu menulis, silakan. Sini saya coba akan membuka target Bapak Ibu ya. Saya coba buka. Tapi sebelumnya mungkin silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jangan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Atau saya bukakan target nih ya. Saya lagi buka target. Ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Ada yang ingin disampaikan, silakan. Ini saya buka target. Oke, yang pertama Pak Okto. Pak Okto, di sini judul bukunya adalah Suka Duka Guru 3T yang sudah selesai 17 halaman. Minggu ini Pak, gimana? Lagi proses Pak Lutfi. 10 halaman. Lagi proses. Ya, Pak. Lagi proses bab 2-nya. Bab 2. Iya. Kendalanya ada, Pak? Untuk sekarang sih niat. Niatnya, Pak. Iya, ngumpulkan niat untuk nulis aja bagi waktu. Oke, berarti masuk ya tips daripada Andrea Hirata bahwasanya salah satunya adalah niat. Jadi solusi yang Bapak ini buat adalah memberikan semangat pada diri sendiri. Dan kami juga Bapak bisa memberikan semangat Bapak. Semoga cepat selesai. Terima kasih Mas Upi. Ya, tetap semangat dan kita tetap diberikan kesehatan. Amin. Berarti Bapak ini targetnya 10 halaman sampai minggu ini ya Pak ya? Iya, 10 halaman. Jadi total ada 27 halaman Pak. Iya. Sip. Soalnya mengejar minggu depan itu mau ANBK juga, makanya sibuk juga. Benar, kita sudah gladi kan minggu depan. Iya, betul. Gladi. Iya, Pak. Sama kita, berarti semua gladi. Bapak menumpang atau ditumpangi? Menumpang, Pak, di SMP. Di SMP? Iya. Mesti agak mudah, Pak. Saya ditumpangi, ada 6 sekolah, Pak. Saya proktornya, nggak tahu lagi gimana. Jadi mulai tanggal 25 sampai 28 kan itu gladi gelombang 1 ya Pak ya? Iya, gelombang 1. Nanti tanggal 1 mulai tanggal 4 gelombang kedua.
Iya, saya kemarin ngambil gelombang ketiga, tanggal 1, tanggal 2. Soalnya kan Kamis mau turun lagi, mau ikut kegiatan kita nih. Oh iya iya Pak. Malah cuaca kurang bagus, hujan terus nih. Nih Pak, ini target yang sudah mengumpulkan bahan. Yang mengumpulkan bahan sampai minggu kedua baru 6 orang, 5 orang. Tadi Pak Anu mau ngirim ya. Ini masih ada juga yang belum mengirimkan target minggu pertama, Pak Sobari. Oke, Ibu Risa minggu kedua Pak juga. Supri, ngirimnya Japin atau lewat yang kemarin? Kayaknya drive-nya masih ada bermasalah Pak. Nah, itulah belum bisa masuk kayaknya. Ya Pak, masih bermasalah drive-nya. Japin cek langsung ya Pak. Japin aja Pak. Iya, terima kasih. Oke Pak. Oke. Inilah progres pengiriman naskah Bapak Ibu. Kalau antologi dan ISBN sudah aman. Kemudian yang naskah bab per bab atau bagian ke bagian Bapak Ibu, ini minggu pertama masih ada Pak Sobari belum mengirimkan, Pak Tonitin, Pak Yopentus Japri, Pak Jinta tadi sudah mengirimkan 10 halaman, berarti ini sudah masuk. Pak Thomas belum, Pak Hamidi belum, Bu Nurfida juga belum. Untuk minggu kedua ini baru masuk 5 naskah. Oke, jadi itu maksudnya gini Bapak Ibu, kita tetap, saya sampaikan lagi, kita tetap minta per minggu Bapak Ibu, karena apa? Jika Bapak Ibu nanti mengumpulkan di akhir dengan 50 halaman, kesulitannya nanti Bapak Ibu kita dalam proses editing. Karena nggak mungkin dari 2.300 peserta harus editing dari awal sampai akhir dengan waktu yang sesingkatnya ini tadi Bapak Ibu. Makanya kita minta per minggu, dari naskah per minggu ini kita sudah bisa melakukan editing Bapak Ibu. Kami bisa melakukan editing sehingga di minggu ke-6 nanti akhirnya Bapak Ibu proses editing sudah selesai dan tinggal proses percetakan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu nanti nyerahkannya di minggu ke-5 atau minggu ke-6, waktu untuk editing sangat sempit Bapak Ibu. Makanya minimal minggu ini Bapak Ibu kita terima naskah separuh dari Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin langsung nulis 50 halaman. Setidaknya di minggu ketiga ini besok kita terima naskah Bapak Ibu sudah minimal 30 halaman. Bapak Ibu ya. Jadi maksud diminta 30 halaman dan kita minta dalam bentuk A4 Bapak Ibu. Bisa saja nanti Bapak Ibu kalau Ibu 30 halaman itu nanti jika kita bukukan Bapak Ibu dari sampaikan kemarin, format untuk buku adalah bukan A4 Bapak Ibu, tapi adalah A5. Yang mana A5 itu adalah A5 itu adalah setengahnya daripada A4. Jadi mudah-mudahan dengan 30 halaman minimal nanti sudah ada 60 halaman buku Bapak Ibu ditambah dengan cover, ditambah dengan kata pengantar, sinopsis dan lain sebagainya, lebih kurang 65 halaman Bapak Ibu. Jadi itu masih terlalu tipis Bapak Ibu, makanya kita bisa ngambil target Bapak Ibu diharapkan bisa menyelesaikan 50 halaman. Jadi insya Allah kalau 50 halaman A4 itu nanti bisa jadi 100 halaman buku Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, kita harapkan minggu ketiga ini ya sudah selesai minimal 30 halaman dan ini Bapak Ibu udah langsung kita proses editing jika sudah ada. Jadi sudah proses editing, jika ada perubahan Bapak Ibu, misal seperti saya sampaikan tadi, setelah dibaca-baca ternyata ada satu kejadian yang lupa mau ditambahkan. Silakan Bapak Ibu konfirmasi ke kita di bagian mana dan apa isinya. Nanti kita tinggal masukkan saja di sana Bapak Ibu. Jika naskah Bapak Ibu sudah masuk ke kita, karena yang naskah Bapak Ibu sudah masuk ke kita, ini udah kita serahkan ke pihak editing Bapak Ibu. Sudah kita sampaikan ke pihak editing, mereka sudah melakukan editing. Jika ada penambahan, jika ada perubahan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu konfirmasi ke kita di bagian mana dan isinya tentang apa nanti akan kita masukkan ke dalam buku Bapak Ibu. Biasanya sih pengalaman atau autobiografi itu sering ada ketinggalan kejadian tertentu. Sudah menulis baru kita mengingat. Nah, itulah pentingnya tadi dikatakan riset Bapak Ibu.
kita kumpulkan dulu datanya sehingga proses menulisnya tadi bisa lebih lancar dan sebagainya. Dan satu lagi, ya walaupun gitu Bapak Ibu, gini kerjaan kita, tugas kita ini bisa dikatakan ya walaupun mendadak, walaupun dipaksakan, tapi tetap kita harus berusaha. Ibarat seperti bola, bola itu kalau nggak ditekan tidak akan bisa mantul Bapak Ibu. Bola itu apabila bola itu tidak ditekan, bola itu tidak akan bisa berproses, tidak akan bisa melakukan pantulan yang yang besar dan lain sebagainya. Makanya walaupun dengan waktu yang singkat, mudahan dengan adanya tekanan sedikit dari kita Bapak Ibu, apa yang seharusnya nggak bisa kita buat, bisa kita selesaikan Bapak Ibu. Salah satunya adalah menyelesaikan buku kita ini Bapak Ibu. Oke, kembali ke progres. Kemudian Pak Jinta. Pak Jinta, target minggu ini 30 halaman Pak. Sudah ada Pak? Itulah baru 10 Pak, karena ada halangan keluarga Pak. Dan kejujuran kita. Jadi bisa jadi tulisan kita nggak sama dengan akhir rata, atau mungkin tulisan kita nggak sama dengan Golagong atau yang lainnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Kita adalah kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita bisa membuat bahasa tulisan sesuai dengan jati diri kita. Ekspresikan dengan semerdeka-merdekanya ya Bapak Ibu untuk menulisnya itu. Kemudian yang kedua, dibutuhkan riset ya Bapak Ibu ya. Meskipun dalam tanda kutip riset, wah dalam banget ya kata-katanya riset. Maksud dari riset ini bisa jadi adalah suatu pengalaman Bapak Ibu, pengamatan Bapak Ibu, pengalaman, kemudian hal-hal yang mungkin Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu pahami, dengan membaca, dengan melihat yang lain dan sekitarnya, itu akan memperkaya. Riset memperkaya kita dalam menulis. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ya itu tadi, ketika kita punya banyak referensi, ketika kita melihat aspek sosial di lingkungan kita, ataupun ketika kita melihat ya tulisan-tulisan dari penulis-penulis yang lain yang kemudian kita adopsi, itu menjadi inspirasi. Jadi riset ini langkah untuk mencari inspirasi itu, sehingga kita terhindar dari writer's block itu Bapak Ibu semua. Sehingga kita lancar dalam menulisnya, tidak terkendala atau kehabisan ide. Setelah ekspresi merdeka, jujur kita lakukan, kemudian juga riset juga kita lakukan. Yang ketiga, yaitu niat Bapak Ibu. Niatkan bahwa kita punya niat yang baik ya, bukan niat-niat yang tertentu ya yang kurang baik. Niat baik akan membawa kita dalam kebaikan dan keberhasilan. Niat buruk juga pasti ya. Nah, niat ini Bapak Ibu semua perlu kita luruskan Bapak Ibu agar langkah kita itu berhasil. Niat itu, nawa itu. Niat itu kemudian nanti akan melangkahkan kita kepada tujuan kita yang sebenarnya. Niat kita apa? Tujuan kita apa? Ya, niat yang tertata, niat yang dijaga untuk dalam tulisnya, niat yang jangan sampai kemudian karena keterpaksaan. Program WLG ini bisa jadi suatu takdir mungkin ya dari kita semuanya, Bapak Ibu semua, jadi untuk bersama-sama menulis bareng gitu ya. Kalau misalkan nggak kayak gini, bisa jadi kita nggak nulis. Kalau nggak ada deadline, bisa jadi kita nggak nulis. Kalau misalkan nggak bersama-sama, nggak ada mentor, dan nggak ada program seperti ini, bisa jadi kita nggak nulis. Bisa jadi ya Bapak Ibu semua. Maka dari itu, manfaatkan Bapak Ibu kesempatan yang ada ini untuk berhasil dalam proses menulisnya kita. Setelahnya kemudian disiplin Bapak Ibu. Nah, disiplin waktu. Bapak Ibu sudah membuat target-targetan ya. Silahkan target-targetnya itu benar-benar ya ditaati bersama-sama, benar-benar dilakukan bersama-sama ya. Ketika targetnya nanti per minggunya misalkan 10, maka benar-benar Bapak Ibu kejar itu 10 ya. Disiplin.
Bisakah kita ngajarin disiplin ke anak-anak ya, sementara kita sendiri tidak berdisiplin diri? Nah, bisakah kita mendisiplinkan siswa kita ketika kita tidak mencontohkan dalam diri kita untuk berlaku disiplin? Nah, Bapak Ibu, disiplin ini bukan hanya sekedar slogan begitu ya harus disiplin sebagainya, tapi ini upaya Bapak Ibu, upaya bagi kita semuanya, Bapak Ibu semua, untuk benar-benar menerapkan disiplin. Karena dengan disiplin keberhasilan itu akan tercapai, Bapak Ibu semua. Kalau tidak berdisiplin, saya yakin mungkin tujuan kita akan sulit tercapai, tulisan kita pun juga akan sulit untuk selesai untuk kita tuntaskan. Kemudian yang terakhir yaitu dengan berlatih dan berlatih sampai kita lupa kalau kita sedang terus-menerus untuk berlatih, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya kita ngajarkan anak-anak kita, siswa kita, ayo latihan terus, latihan biar mahir ya, biar pintar dan sebagainya. Maka sebagai guru kita pun juga harus mencontohkan. Kita harus berlatih, gitu ya. Ketika kita merasa siswa kita untuk melakukan suatu hal yang baru bagi mereka, gitu ya, dan dirasa sulit untuk mereka, dan kita dorong mereka, kita motivasi mereka dan mereka melakukannya. Nah, saatnya kita harus memotivasi diri kita, Bapak Ibu. Ketika ini ada dirasa sulit, maka motivasi diri kita bahwa kita bisa berhasil untuk melalui tahapan-tahapan murid sehingga bisa menjadi. Jadi Bapak Ibu semuanya 5 hal ini dikuatkan kembali ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Putri ya. Dan ini menjadi bekal utama Bapak Ibu semua, menjadi kekuatan begitu ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa tuntas program ini sampai dengan akhir wisuda bareng-bareng, istilahnya begitu. Istilahnya wisuda bareng-bareng, istilahnya nanti perayaan penutupan bersama-sama ya. Berapa jumlah kelas di sini, ya masuknya berapa, keluarnya berapa, sama. Oke. Mari Bapak Ibu kita tunjukkan pada siswa kita dan anak kita arti tentang perjuangan ya, arti tentang komitmen, arti tentang disiplin ya, arti tentang berusaha dengan keras, kerja keras ya, sehingga kalau misalkan yang lainnya bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau ada yang lebih sibuk, kita nggak terlalu sibuk seperti mereka, kenapa kita nggak bisa? Begitu Bapak Ibu. Kalau mereka banyak anak, ada bayi, bisa, kenapa kita yang nggak ada anak, nggak ada bayi, udah besar semua anaknya, kita nggak bisa? Begitu Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang dalam keadaan sakit saja bisa mengumpulkan. Yang kemarin ya Bapak Ibu, setelah saya atau Pak Sudi ceritakan ya, di kelas setelah itu ada yang dalam kondisi sakit mengumpulkan paginya. Kemudian jam 9, jam 10-an yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu, padahal kita nggak pada saat itu kan awal-awal sekali ya, kita juga nggak mendorong ini gitu ya, karena masih belum kenal semua pesertanya gitu ya. Tapi ternyata ada keinginan dari ibu itu untuk bisa menuntaskan tulisannya. Ya akhir tuh dia menyampaikan, Pak maaf ya saya mengumpulkan terlambat karena dalam kondisi yang tidak sehat. Oh iya Bu, kita nggak mendorong, nggak menginginkan gitu ya, karena kita masih dalam tahap-tahapan awal gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari kita komitmen bersama, tuntaskan ya, 1 pekan ini dapatnya berapa, 1 pekan berikutnya dapatnya berapa, langsung segera dikumpulkan di folder yang sudah disampaikan oleh Pak Supri, Bapak Ibu semua ya, sehingga langsung bisa diproses oleh tim editor, sehingga Bapak Ibu pun juga bisa fokus kepada yang lain, tulisan-tulisan yang lain. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu ya, sebagai mungkin di sesi akhir ya di pertemuan hari ini. Sampai jam berapa Pak Supri untuk yang kelas ini? Sampai 16.45 Bapak Ibu. Masalah absensi Bapak Ibu masih ditanyakan ke admin sampai dengan sekarang. Kata si admin sudah dibuka, cuman saya coba tadi buka linknya masih belum bisa Bapak Ibu. Mungkin jika sampai akhir pertemuan kita ini belum bisa mengisi absen, silakan nanti saya akan menginformasikan Bapak Ibu apakah link tersebut sudah bisa dilanjutkan atau belum, ataupun nanti Bapak Ibu silakan coba sendiri, coba login daripada link absennya tersebut, apakah sudah bisa atau belum.
Karena sampai sekarang nih kita konfirmasi ke pihak admin masih belum bisa, dan admin masih proses perbaikan ataupun settingannya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi Pak Jimmy ngirimkan apa ini Pak? Terkait dengan visitasi untuk akreditasi ya Pak ya? Pas Jumat Sabtu minggu depan Pak. Sama seperti Pak Hamidi sekarang. Pak Hamidi juga sekarang lagi proses. Makanya saya bilang ke beliau, silakan Pak. Yang penting istilahnya 2 kegiatan bisa Bapak ikuti lah gitu Pak. Kemungkinan minggu depan Bapak ya Pak ya. Jumat Sabtu ya Pak ya. Iya, Jumat dan Sabtu. Iya, Jumat dan Sabtu. Oke, ini kemungkinan juga ada. Ini kan kebetulan ada Bu Miatun. Mungkin Bu untuk minggu depan ini Pak Jimmy akan mengikuti kegiatan visitasi Bu. Mungkin kita harapkan ya, walaupun ada kegiatan tersebut, ya kegiatan kita ini juga jangan sampai dilewatkan, terutama ya Bu ya, terkait dengan materi ataupun tagihan ke Bapak, insya Allah diselesaikan ya Pak ya, ke kita, sehingga tidak ada proses keterlambatan dan lain sebagainya. Dan usahakan juga untuk minggu depan, walaupun ada kegiatan tersebut, Pak, absensi yang kita sampaikan juga harus disampaikan Pak ya. Oke Pak, oke. Nah ini Pak Hamidi, tadi sempat juga sudah konfirmasi ke kita Pak. Gimana Pak Hamidi, sudah selesai kegiatannya Pak? Belum Pak ya. Kami masih jumto karena kami masih banyak yang belum diupload Pak. Iya Pak. Saya juga hari ini Pak pakai nge-zoom juga nih Pak. Iya ikut di Zoom juga nih. Baru 70% baru diupload. 70% Pak. Oke Pak. Iya. Semangat Pak. Oke. Ya sama-sama. Oke, jadi kita Bapak Ibu ya, kami sebagai mentor di sini hanya bisa menyemangati. Mungkin ada nanti Bapak Ibu ingin bertanya di luar daripada kegiatan Zoom ini, sudah kita sampaikan. Silakan Bapak Ibu menanyakan terkait kendala, menanyakan bagaimana proses, menanyakan bagaimana saya dengan Pak Tripal siap menampung semua pertanyaan ataupun semua yang ingin Bapak Ibu tanyakan ke kita terkait dengan penulisan dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu tanyakan, mungkin melalui WA, melalui lain sebagainya, telepon dan lain, silakan. Kita juga pasti menerima tanggapan, pasti menerima pertanyaan yang akan Bapak Ibu berikan ke kita Bapak Ibu. Jadi apapun kendala silakan kita, apapun masalah ataupun ada agenda-agenda yang memang terbentur dengan kegiatan kita, memberikan solusi. Mudah-mudahan kita akan memberikan semua solusi tadi, jalan keluar sehingga kegiatan kita ini tetap berjalan dan tidak mengganggu kegiatan Bapak Ibu sebagai guru dan lain sebagainya. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu kegiatan kita pada hari ini. Tetap kita minta ya Bapak Ibu, dari tadi itu saya harapkan sampai dengan sekarang itu Bapak Ibu sudah mencapai 30 lembar halaman atau 30 halaman daripada capaian Bapak Ibu, karena kita sudah memasuki minggu ketiga. Kita sudah berada di pertengahan kegiatan kita Bapak Ibu. Selesai minggu ini, mungkin tinggal 2 minggu ke depan lagi kita akan melakukan proses Zoom, dan sampai dengan tanggal 6 kegiatan kita selesai, dan mudah-mudahan di akhir pertemuan kita semua naskah sudah diserahkan ke kita. Kita tinggal melakukan proses editing, dan sampai akhirnya mungkin di pertengahan November ataupun di akhir November kita sudah selesai dan kita sudah menyelesaikan semua tagihan-tagihan, dan kita tidak bisa menerima semua naskah yang sudah kita berikan, dan naskah yang sudah Bapak Ibu berikan menjadi sebuah buku hasil nyata Bapak Ibu selama kegiatan kita lebih kurang 2 bulan ini Bapak Ibu. Mungkin itu saja kegiatan kita hari ini Bapak Ibu.
Jika tidak ada yang ingin tanyakan, mungkin kita akan mengakhiri. Untuk mengakhirnya mungkin sekali lagi Bapak Ibu untuk mengambil sesi akhir Bapak Ibu, silakan aktifkan kameranya Bapak Ibu. Kita mengambil foto di sesi akhir. Pak Suprianto bisa minta waktunya sebentar? Oh iya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Saya hanya ingin memberikan semangat saja kepada guru-guru dan kepala sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang. Bapak Ibu sekalian, selamat menulis buku ya. Akan saya berikan pantun, mudah-mudahan bisa memberikan semangat. Sayur pagi dimasak hangat-hangat, disimpan di meja untuk makan keluarga. Ayo menulis dengan semangat, hasilkan karya untuk Bengkayang tercinta. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak Mentor yang hebat-hebat. Mudah-mudahan guru dan kepala sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang ini bisa menelurkan karya-karya yang bagus-bagus sehingga nanti bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan, baik itu kepala sekolah, guru maupun siswa tentunya, karena kita bagaimanapun hasilnya itu nanti kan untuk siswa, seperti itu Pak ya. Amin, Nah, amin. mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya ngambil waktu sedikit, enggak apa-apa ya Pak ya. Mohon maaf ya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dengan pantun yang sangat bagus Bapak Ibu. Semoga menjadi motivasi untuk kita semua ya Bapak Ibu. Iya ya, amin amin. Dan semoga kita juga diberikan kesehatan, sekali lagi kesehatan dan semangat dan sebagainya Bapak Ibu, dan outputnya nanti adalah tetap ke peserta didik menjadi peserta didik yang berkompetensi baik Bapak Ibu. Oke, kita ambil sesi foto Bapak Ibu. Oke, ini ada dua layar. Oke. Senyum dulu, tahan 10 menit Bapak Ibu. Cheers. Oke, salam literasi. Oke, salam literasi. 1, 2. Saya nggak nampak ya literasinya. Ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu halaman lagi ya Bu ya. Satu slide lagi. Oke, satu slide lagi. Slide kedua masih tetap senyum Bapak Ibu. Halaman 10 detik. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini selesai. Semoga memberi manfaat untuk kita semua, menambah motivasi kita semua Amin. dalam menulis buku kita Bapak Ibu. Sebelum akhiri kegiatan kita, tadi dibuka dengan berdoa. Marilah kita menutup kegiatan kita ini juga dengan berdoa. Marilah Bapak Ibu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Amin, doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kami berdua Bapak Tripal akan tetap mendampingi Bapak Ibu, membersamai Bapak Ibu. Selesai Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Suprianto. Terima kasih Pak Tripal. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih Pak Tripal, Pak Suprianto. Makasih kepada Umi Yatun. Terima kasih semua Ibu-Ibu. Bapak Ibu semua. Saya udah gelap tuh.